melakukan dukungan terhadap pasien epilepsi. Nah, tujuan dari manajemen epilepsi sendiri itu yang ada tiga ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan kejang, lalu kemudian kita meminimalkan efek samping obatnya, lalu kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien epilepsi ya. Nanti di dalam terapi epilepsi ini obat anti epilepsi ya ada OAE. Ini nanti kita sesuaikan dengan jenis kejangnya ya, lalu disesuaikan dengan pasiennya dalam keadaan-keadaan khusus, misalnya pada lansia, pada ibu hamil ya, itu disesuaikan dengan profil pasiennya. Lalu eh, pengobatan tidak hanya melakukan obat anti epilepsi, tetapi untuk manajemen atau pengobatan pada epilepsi ini bisa dilakukan nanti pembedahan epilepsi ya. Apalagi epilepsinya di lobus temporal itu biasanya dilakukan pembedahan ya. Lalu bisa dilakukan juga neurostimulasi ya. Neurostimulasi lalu biasanya disarankan juga oleh dokter untuk melakukan diet keratogenik ya, terutama pada anak-anak. Oke, jadi eh, ini adalah mekanisme kerja dari obat anti epilepsi ya. Jadi sebenarnya obat anti epilepsi ini dia kan bekerja yang kemarin sudah saya jelaskan ya tentang patofisiologinya, yaitu adalah dia menstabilkan aktivitas listrik untuk mencegah atau mengurangi kejangnya. Ya. Nah, tetapi untuk mekanisme kerja obat anti epilepsi ini bergantung juga sama jenis obatnya. Ya. Misalnya, saya kasih misalnya obat modulasi kanal ion ya, modulasi kanal ion. Nah, ini dia eh, memblokade kanal natriumnya. Nah, dengan memblokade kanal natrium, maka dia mencegah neuron itu mengalami depolarisasi berulang. Nah, di contoh obat yang mencegah neuron atau blokade kanal natrium ini, contohnya misalnya karbamazepin ya, phenytoin, lalu valproat ya. Lalu selain eh, kanal natrium atau Na ya, itu juga blokade kanal kalsium. Nah, eh, di blokade kanal kalsium ini adalah dia untuk mengurangi arus kalsium pada neuron di talamus ya. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan kejangnya. Nah, contoh obat dari kanal kalsium ini ada hmm, valproat, ada etosuximab ya. Itu adalah contoh dari obat blokade kanal kalsium. Nanti kita bahas lagi tentang obat-obatnya ya. Nah, lalu aktivitas kanal eh, kalium ya. Nah, ini eh, fungsinya adalah dia menstabilkan membran neuron dan meningkatkan repolarisasi ya untuk aktivitas kanal kalium. Jadi di dalam eh, mekanisme, jadi nanti di dalam mekanisme kerja obat obat anti epilepsi ini eh, memodulasi ya, rata-rata memodulasi neuron dengan tiga mekanisme. Tadi yang pertama itu ini ya, memodulasi kanal ion, terutama natrium, kalsium, kalium ya. Dia fungsinya adalah mencegah neuron mengalami depolarisasi berulang ya. Jadi mencegah neuron untuk depolarisasi berulang. Terus untuk kalsiumnya ya, eh, blokade karena kalsiumnya ini untuk mengurangi arus kalsium pada neuron talamus ya, sehingga nanti kejangnya berkurang. Lalu kemudian untuk kaliumnya itu menstabilkan tugasnya atau fungsinya, yaitu dia menstabilkan membran neuron. Lalu kemudian mekanisme kerja obat anti epilepsi
yang kedua adalah dia meningkatkan aktivitas inhibisi dari GABA, ya. Jadi dia meningkatkan sintesis atau aksi dari GABA, meningkatkan inhibisi, dia fungsinya adalah mengurangi eksitabilitas dari neuron. Contoh misalnya obat dari GABA ini ada valproat, dia meningkatkan sintesis GABA ya. Lalu kemudian benzodiazepin, contohnya diazepam. Nah, ini dia meningkatkan aktivitas dari reseptor GABA ya. Lalu fenobarbital, dia memperpanjang durasi dari kanal GABA-nya sehingga durasi kanal GABA-nya lebih panjang ya. Lalu GABA di sini juga dia meningkatkan atau menghambat pengambilan ulang dari metabolisme GABA-nya. Nah, itu contohnya obatnya nanti vigabatrin. Lalu kemudian mekanisme yang ketiga adalah blokade reseptor glutamat ya. Misalnya ini AMPA ya. Nah, ini menghambat transmisi eksitatorik ya. Jadi eh, dia bekerjanya melalui blokade reseptor glutamatnya. Jadi ada tiga ya dari kerja AOT, obat anti epilepsi itu. Jadi dia bisa eh, memblokade kanal NA, blok kanal CA ya, lalu aktivasi GABA, lalu kemudian metabolisme GABA. eh, Lalu kemudian ada antagonis reseptor glutamat ya. Nah, penata laksanaan epilepsi ini secara umum ada dua ya. Tata laksana fase akut dilakukan pada saat kejang, lalu dilakukan pengobatan epilepsi. Nah, untuk tata laksana dari fase akut ya saat kejang itu dia kalau umumnya dikatakan ini fase aktif ya. Nah, eh, di mana untuk fase akut kejang epilepsi sendiri ini dia bertujuan untuk menghentikan kejang, bagaimana mengakhiri kejang segera mungkin ya. Jadi biasanya penanganannya ya pasiennya dibawa ke IGD ya atau bisa langsung ke ICU ya. Jadi untuk penanganan fase awal kejang itu penanganan awal, jadi kita biasanya untuk 5 menit pertama, ya, jadi pada saat kejang pertama ya, jadi 5 menit yang pertama itu pasiennya kalian posisikan miring ya, jadi dia untuk mencegah aspirasi. Lalu misalnya ada yang mengganggu di sekitar lehernya, itu misalnya pakaiannya mengganggu gitu ya, nah ini dilonggarkan ya pakaiannya. Lalu karena pasiennya kejang, jadi pastikan bahwa selama kejang itu pasiennya jangan sampai dia menahan tubuhnya gitu. Jadi kalau bisa kita memasukkan eh, apa selama kejang itu bagaimana caranya supaya pasien itu tidak memasukkan benda ke mulutnya ya, lalu kita menghindari pasien itu menahan tubuh ya. Nah, pada saat kejang kalau di IGD itu kita sering monitoring HR-nya, RR-nya ya, lalu kemudian tekanan darahnya. Lalu dipasang EO2, O2 ya, O2 nasal. Jadi dipasang O2 nasal kalau misalnya kalian cek saturasinya adalah kurang dari 94% ya. Lalu setelah itu baru kalian berikan eh,
obat ya. Nah, obat pada fase akut atau saat kejang ini, obat lini pertamanya adalah benzodiazepin. Nah, benzodiazepin itu diazepam ya. Diazepam IV ya. Bisa diazepam yang diazepam rektal itu biasanya 0,5, dosisnya 0,5 per kilogram ya, atau bisa diberikan midazolam ya. Lalu bagaimana Bu misalnya kejangnya belum berhenti padahal sudah 10 menit berlalu. Nah, maka diberikan lini yang kedua. Lini kedua nanti diberikan phenytoin ya. Phenytoin infus lambat ya atau asam valproat. Tapi asam valproat ini yang harus diperhatikan dia tidak bisa diberikan pada wanita dengan usia subur ya. Nah, jika masih kejang juga, udah lebih dari 30 menit ya, berarti statusnya udah epileptikus refractor ya. Nah, ini maka pasien biasanya dimasukkan ke ICU ya. Lalu dipantau EEG. Jadi itu ya, yang pertama 5 menit pertama dikasih benzodiazepin, baru jika dia masih kejang dalam 10 menit kemudian nanti dikasih phenytoin ya. Lalu untuk pengobatan epilepsi, jadi ada lini pertama ya pasien untuk menangani epilepsi. Jadi yang bisa diberikan itu adalah golongan phenytoin, carbamazepine, phenobarbital ya, dan asam valproat. Nah, ini diminum secara teratur sehingga nanti eh, mencegah serangan epilepsi yang secara efektif ya. Bagaimana kalau misalnya serangan epilepsinya sudah teratasi? Obat anti epilepsi ini harus tetap diteruskan ya, kecuali memang pasiennya mengalami tidak nyaman dari efek samping eh, obat anti epilepsi. Jadi prinsip dari pengobatan ini dimulai tadi dengan obat yang tunggal ya, dengan memberikan dosis yang terendah. Nah, selain itu juga bisa diberikan terapi pembedahan ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, apalagi di apa untuk terapi pembedahan itu khususnya pada epilepsi lobus temporal ya, itu biasanya dilakukan bedah epilepsi ya. Jadi dokter biasanya harus tahu dulu letak fokus epilepsinya di mana ya. Tapi yang paling banyak di rumah sakit biasanya di lobus temporal yang dilakukan terapi pembedahan. Lalu terapi nutrisi ya juga diberikan namanya diet ketogenik. Jadi mekanisme diet ketogenik ini adalah bagaimana menghambat kejang ya. Biasanya pada anak-anak ya, epilepsi pada anak-anak itu biasanya dokter menyarankannya adalah diet ketogenik ya. Nah, ini adalah algoritma dari manajemen epilepsi. Jadi, algoritma manajemen epilepsi ini eh, ada proses diagnosis ya, ada proses diagnos, lalu ada proses pengobatan, lalu kemudian bagaimana kalau kita udah kasih pengobatan, berarti kita harus bisa mengevaluasi respon dari hasil pengobatan atau terapi yang sudah diberikan, lalu bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus khusus ya, nanti misalnya di mana pada ibu hamil ya. Jadi yang pertama adalah kalian harus mengidentifikasi atau eh, menganamnesis kejangnya ya. Dari mana menganamnesis kejangnya ditanyakan sama pasiennya ya, durasinya sudah berapa lama ya. Lalu pemeriksaan EEG, pemeriksaan MRI ya atau CT otak.
Lalu kemudian setelah itu diklasifikasikan kejangnya ya, kemarin ada jenis kejang. Jenis kejang itu ada vokal, generalisasi, dan tidak diketahui. Lalu kemudian sindrom epilepsinya apakah dia idiopatik, simptomatik ya. Lalu tentukan perlunya pengobatan ya. eh, dengan memilih obat anti epilepsi. Jadi misalnya mulai pengobatannya dengan satu obat anti epilepsi ya yang berdasarkan jenis kejangnya tadi. Lalu kemudian dimulai dari monoterapi, monoterapi dosis rendah. Jadi harus dimulai dari monoterapi dosis rendah pada pasien yang vokal. Ya, jadi ini tipe kebangkitannya ya. Misalnya apa nanti kalau kalian sudah tahu dia eh, vokal, generalisasi atau absence, nanti lini pertamanya sudah ada. Jadi kalian sudah harus ngikutin itu aja ya. Misalnya dia absence itu berarti lini pertamanya adalah sodium valproat ya. Misalnya dia vokal berarti eh, lini pertamanya ada karbamazepin ya. Lalu ada generalisasi ya. Itu eh, lini pertamanya juga valproat ya. Jadi ini eh, obat pilihan ya untuk epilepsi. Lalu kemudian di manajemen atau algoritma dari pengobatan OAD setelah kalian lihat, lalu kalian harus melihat evaluasi responnya ya. Kalau misalnya sudah tidak kejang lagi, berarti obat yang tadi monoterapi tadi boleh dilanjutkan, tetapi misalnya pasiennya eh, masih kejang atau dia tidak responsif ya terhadap obatnya, lalu kemudian kepatuhan pasiennya juga kurang, nah ini nanti obatnya dikombinasi ya, dikombinasi dengan obat anti epilepsi yang lain. Nah, ini eh, kalau mengkombinasi ya untuk nama obat yang interaksinya yang terjadi ya nanti kalian baca ada karbamazepin dengan phenytoin itu bisa peningkatan metabolisme karbamazepin, lalu karbamazepin dengan phenobarbital itu dia bisa meningkatkan metabolisme epoxide ya. Lalu asam valproat dengan phenobarbital biasanya yang dikombinasi, nah itu dia bisa menurunkan metabolisme ya dan meningkatkan toksisitas. Ini adalah interaksi obat dengan obat yang lain ya. Karbamazepin meningkatkan phenytoin ya, antikoagulan dia bisa meningkatkan phenytoin dan phenobarbital. Ini pemilihan obat anti epilepsi tadi ya, sodium lalu GABA. Nah, ini nama obatnya, lalu kemudian ini eh, kita mau lihat dia lokal atau absence. Nah, lokal atau absence tadi seperti yang kemarin ya caranya. Nah, ini adalah sudah tercantum ya dosisnya, lalu kemudian farmakokinetik dari obat anti epilepsi. Lalu kemudian monoterapi dan kapan menggunakan monoterapi dan politerapi pada pasien OAD. Jadi sebenarnya monoterapi itu eh, lebih bagus ya daripada
politerapi ya. Jadi keuntungan dari monoterapi itu ya lebih banyak lebih sedikit ya efek sampingnya, lalu kemudian pastinya, pasien juga menjadi patuh, lalu penyesuaian dosisnya lebih, mudah ya. Nah, terus kapan Bu kita mau milih, eee, monoterapinya digunakan? Biasanya kalau monoterapi itu tadi ya, itu adalah pilihan awal terapi epilepsi. Kemudian pasiennya itu kejangnya baru terdiagnosis, ya. Lalu kemudian kejangnya itu belum kompleks atau, eee, epilepsi yang refraktor, ya. Jadi epilepsi refraktor itu adalah, kejangnya ya, dia sudah, kompleks. Nah ini, eee, tidak bisa lagi diberikan monoterapi. Jadi nanti di rekam medik itu biasanya atau dokter itu sudah menulis gitu ya, dia epilepsi refraktor. Nah, kalau epilepsi refraktor berarti kita tidak bisa memberikan obat yang, monoterapi ya. Contoh, regimen monoterapi tadi berdasarkan jenis kejangnya ya, jadi sekali lagi untuk kalian memilih itu berdasarkan jenis kejangnya ya, ada vokal, ada generalisasi, ada absens ya, untuk vokal itu carbamazepine, untuk generalisasi ada valproat, dan ada absens ada, ethosuximab dan, valproat ya, itu untuk monoterapi. Ya, jadi ini monoterapi ini tadi yang saya bilang, tadi saya jelaskan bahwa dia harus pilihan awal, baru didiagnosis ya. Keuntungannya tadi sudah saya juga jelaskan ya, efek sampingnya lebih sedikit ya, keamanannya juga lebih bagus ya. Nah, ini pilihan berdasarkan tipe bangkitannya ya, parsial itu menggunakan apa, lalu usia tua menggunakan apa, dewasa itu menggunakan yang level yang mana. Nah, kegagalan dari monoterapi yaitu diagnosisnya salah ya, lalu kemudian, eee, diagnosis kalian tipe bangkitannya itu tidak akurat. Lalu pada pasien itu biasanya efek sampingnya tidak dapat ditoleransi ya. Kemudian pada pasien itu ternyata ada lesi pada otak ya, lalu kemudian berkembang menjadi progresif, lalu pasiennya tidak patuh ya, dan pasiennya kejang vokal. Nah, ini tidak bisa, atau kegagalan diberikan monoterapi. Nah, untuk politerapi ini penggunaan 2 atau lebih obat antiepilepsi ya yang diberikan secara bersamaan. Jadi, kapan kita memberikan politerapi? Yang pertama tadi ya, kalau monoterapi itu gagal, mengontrol kejangnya. Ya, misalnya kita sudah kasih monoterapi, itu dosisnya sudah maksimal, sudah adekuat, ternyata, dia masih kejang ya, berarti kita membutuhkan politerapi. Lalu pada epilepsi tadi, epilepsi refraktor, ya itu juga harus menggunakan politerapi. Resiko politerapi sendiri, eee, ini ya, dia lebih banyak efek samping ya. Kemudian resiko interaksi karena menggunakan banyak obat ya, lalu kemudian kepatuhan pasiennya juga, eee, bisa menurun karena banyak, mengkonsumsi obat. Nah, bagaimana sih supaya politerapi itu pada obat antiepilepsi itu aman? Jadi kalian harus mengkombinasikan obat dengan mekanisme kerja yang berbeda ya. Jadi jangan mengkombinasikan obat dengan mekanisme kerja yang sama ya. Jadi harus dikombinasi obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Lalu hindari juga obat-obat yang, efek toksiknya ya, punya efek toksik. Lalu, untuk kalian misalnya mengganti atau menambah obat itu harus dititrasi satu persatu ya. Jadi ini,
syarat pemberian politerapi yang rasional ya. Jadi dia harus punya mekanisme obat yang berbeda ya. Lalu kemudian tidak memiliki interaksi farmakokinetik yang kompleks untuk tadi supaya hindari obat dengan efek toksik yang tumpang tindih ya sebenarnya. Tidak memiliki efek samping yang sama. Pasiennya malah nanti kepatuhannya malah justru berkurang ya. Nah, ini sama ya tadi mekanisme aksi obat anti epilepsi. Lalu bagaimana cara melakukan politerapi? Jadi cara melakukan politerapi ini harus hati-hati ya, harus rasional juga, karena pasti efek samping dan interaksinya meningkat karena dia politerapi. Jadi yang pertama, kalian pastikan bahwa kriteria dari politerapi ini sudah sesuai. Misalnya, sudah dikasih monoterapi yang optimal, dosisnya sudah adekuat ya. Eh, Terus waktunya sudah cukup ya, kemudian pasiennya patuh, tapi kejangnya tetap. Nah, ini bisa diberikan politerapi. Lalu pastikan juga bahwa diagnosis dari epilepsinya itu sudah tepat ya, jenis kejangnya, sindromnya ya, itu harus dipastikan. Lalu kemudian prinsip utama sebenarnya dari kalian melakukan atau nanti mengkombinasikan obat anti epilepsi ini adalah eh, sebenarnya pilih 2 obat dengan prinsip politerapi yang rasional ya. Yang itu tadi, pokoknya yang kalian harus pegang adalah mekanisme kerjanya berbeda. Ya, harus mekanisme kerjanya berbeda. Untuk kenapa mekanisme kerjanya berbeda? Untuk supaya efeknya sinergis ya. Terus untuk meminimalkan efek samping. Ini makanya eh, diberikan mekanisme kerja yang berbeda ya. Misalnya valproat ya dengan lamotrigin. Nah, pokoknya dicari mekanismenya yang berbeda. Lalu untuk melakukan politerapi ini kalian mau mengganti misalnya ya obat monoterapi, kemudian kalian mau ganti dengan politerapi itu jangan dihentikan ya obatnya dengan tiba-tiba ya. Jadi dia harus titrasi bertahap. Jadi obat yang kedua itu dikasih dengan dosis yang rendah ya. Lalu kemudian dievaluasi responnya terhadap yang sudah eh, kita kombinasi tadi, bagaimana kejangnya, bagaimana efek sampingnya ya. Biasanya kalau sudah dikombinasi itu eh, kejangnya sudah bisa ini ya, sudah tidak kejang lagi ya. Makanya jarang misalnya berarti bisa nggak Bu ditambahkan kalau dia masih kejang ditambahkan lagi obat yang ketiga itu jarang ya. Nah, untuk gimana apakah pasien itu harus melakukan politerapi selamanya ya? Apakah kapan dia nanti kembali lagi ke monoterapi? Sebenarnya kan usaha farmasis itu adalah supaya pasiennya patuh. Bagaimana caranya supaya pasiennya ini obatnya kembali lagi ke monoterapi ya? Bila memang keadaan pasiennya itu memungkinkan untuk kembali lagi ke monoterapi. Jadi, jika pasien misalnya dokter itu biasanya ditanya ya, kalau pasien itu sudah pakai politerapi dan dia bebas kejang, sudah dalam
misalnya 2 tahun ini pasiennya udah nggak kejang. Nah, ini eh, dokter biasanya mempertimbangkan untuk tapering ya di salah satu obat anti epilepsinya. Tapi biasanya dokternya nanya, eh, selama 2 tahun ini, lebih dari 2 tahun ini, dia kejang apa tidak ya. Jadi prinsipnya yang harus kalian ketahui dari politerapi obat anti epilepsi ini adalah prinsipnya yang pertama tadi ya, mekanisme kerjanya berbeda. Untuk apa sih kita cari mekanisme kerja yang berbeda adalah untuk mengurangi resiko efek samping, ya. Lalu kemudian prinsipnya adalah dia harus dilakukan titrasi perlahan. Titrasi perlahan ini untuk menghindari efek toksiknya yang mendadak gitu ya. Jadi dia harus perlahan. Lalu dievaluasi juga ya, dilakukan politerapi itu sampai kapan ya, dievaluasi efektivitasnya, apakah punya efek samping ya. Lalu hindari prinsipnya lagi yaitu hindari polifarmasi yang misalnya ekstrim ya. Kan harusnya 2 ya, eee, kurang atau sama dengan 2 obat anti epilepsi saja cukup ya. Terus kalian misalnya ditambahkan 3, nah itu jarang ya. Lalu kalian juga harus memperhatikan pasiennya, usianya ya, eee, apakah, eee, pasien epilepsinya sedang hamil ya, apakah, pasien epilepsinya punya komorbid. Nah, ini adalah, juga harus diperhatikan dalam kalian melakukan politerapi. Nah, ini sudah ada ya kontraindikasi misalnya politerapi pada wanita hamil ya, disarankan dia menggunakan monoterapi dengan dosis sedang atau minimal ya. Jadi, lalu kemudian asam valproat dosis tinggi itu tidak diberikan ya pada selama kehamilan. Lalu jadi kesimpulan pada manajemen obat anti epilepsi ini yaitu dia prinsipnya pengobatannya monoterapi ya pilihan yang pertamanya. Lalu kemudian politerapi tadi menjadi pertimbangan jika pemberian 2 macam monoterapi yang berbeda ini dinilai belum efektif. Lalu eh, beberapa pasien tadi saya bilang ya, dia bisa bebas kejang misalnya ditanyain lebih dari 2 tahun, dia bebas kejang maka bisa diberikan kembali ya ke terapi monoterapi, tetapi harus di-tapering dulu salah satunya ya. Jadi walaupun banyak obat anti epilepsi ini juga tidak menjamin bahwa dia berhasil ya keberhasilan pengobatannya. Itu mungkin dari manajemen terapi. Sampai sini ada pertanyaan?